Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa pagi ini dalam ibadah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mengundang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama dalam ibadah kita pagi ini. Dan bagi bapak ibu yang ada di rumah mengikuti ibadah secara streaming, biarlah mengikuti dengan kusuk dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar yang agung. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar. Datang dan membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saat kita datang beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Biarlah kita menikmati ibadah kita pada pagi ini, ibadah dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyatakan kemuliaan Tuhan. Amin.
sisi Allah Tuhan, Raja segala raja. Katakan sekali, bukan lagi katakan kemuliaannya, bukan lagi katakan kebesarannya, sampai setiap runtuhkan semua lidah mengaku Yesus di sisi Allah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Saudara, kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan bersorak bagi Engkau yang telah naik ke surga untuk memerintah kami semua ya Bapa. Kau kuduskan, sucikan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Mari kita semua bersuka cita. Kita serukan namanya Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus maju.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku tak bisa
disiksa, dan akhirnya dia bangkit dan dia naik ke surga. Haleluya. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak selami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang begitu ajaib dan mulia. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Engkau bangkit bagi kami. Engkau yang juga naik ke surga. Engkau yang naik ke surga, Engkau juga berjanji akan datang kembali Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menikmati sukacita ilahi mewarnai kehidupan kami selama kami hidup dan menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan di hidup kami, melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami menyiapkan seluruh keberadaan diri kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terpujilah Kau Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Hari ini tanggal 13 Mei 2021 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah Aku pergi ke surga dan akan datang kembali. Amin. Mari kita ucapin sama-sama 1, 2, 3. Aku pergi ke surga dan akan datang kembali. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya akan ulangi ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Kalau kita baca ayat 11 tadi, ini adalah sebuah janji. Janji atau MOU, Memorandum of Understanding, yang biasa kita kenal, ya. Janji. Kalau kita yang berjanji, mungkin saja tidak tepat karena kita manusia. Tapi kalau kita mendapatkan promise, janji itu dari Tuhan, maka janji itu pasti digenapi. Karena Allah kita adalah Allah yang terikat dengan perjanjian. MOU yang dibuat dalam sebuah pernikahan pun bisa tidak ditepati karena kita manusia. Karena ada begitu banyak rumah tangga yang mereka berpisah oleh karena mereka tidak dapat menepati promise kita, janji pernikahan itu. Tapi kalau Allah yang berjanji, karena dia terikat dengan perjanjian itu, dia terikat dengan perjanjian, maka tidak ada satu janji pun yang akan batal buat kita. Dan ketika dia naik ke surga, dia memberikan kuasa Roh Kudusnya. Tapi ada janji yang perlu kita tengok bersama-sama dalam memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Adalah janji yang diucapkan oleh malaikat itu. Malaikat itu mengucapkan janjinya. Mengapa engkau melihat Yesus yang naik ke surga? Dia akan datang kembali sama seperti ketika dia naik ke surga. Dia terikat dengan perjanjian, dan janji Allah itu kekal. Kekal artinya tidak dapat dibatalkan. Bahkan dalam Alkitab satu iota pun, satu titik pun akan digenapi itu. Karena siapa yang berjanji? Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini janjinya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di Alkitab ada 3 orang yang diangkat secara supernatural. Yang pertama adalah Henokh. Ketika Henokh bergaul karib dengan Bapa, dengan Tuhan, dan tidak ada catatan Henokh kuburannya karena dia memang terangkat. Ketika Henokh terangkat bukan kekuatan sendiri, karena dia manusia. Dia terangkat ke surga karena bergaul karib dengan Bapa di surga. Yang kedua adalah Elia. Elia juga bukan dia, kekuatan dia sendiri, tapi oleh karena Tuhan menjemput dia dengan kereta berapi. Wow, keren ya, kereta berapi. Tapi Tuhan Yesus Kristus, dia naik ke surga di awan-awan dengan kekuatan sendiri. Karena dia berkuasa, dia Allah, dia hebat. Semua orang menceritakan akan hal itu ketika dia naik ke surga. Walaupun cerita yang disampaikan itu berbagai macam. Orang yang berpandangan sepaham dengan Yesus karena menjadi murid Kristus akan bercerita dalam arti positif. Tapi dalam rangka yang lainnya yang tidak bersependapat dengan Yesus pun akan menceritakan hal yang lain. Tapi saya mau tekankan, janji kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti akan digenapi. Mari kita lihat 2 ayat ini dari kitab Markus pasal kita buat Matius dulu, Markus pasal 24 ayat 30. Ini adalah khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus Kristus. Sama dari 2 ayat ini mengatakan, ayat yang Markus pasal 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia, siapa? Yesus, datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 20, ayat 30 pasal 24 dari kitab Matius. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya.
Ini adalah janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Tapi kedatangan Tuhan di awan-awan permai tidak ada satu orang pun yang tahu. Ramalan manusia tidak ada yang tepat. Saya ada contoh-contoh tapi tidak saya sampaikan karena terlalu panjang. Tapi ramalan-ramalan yang dibuat yang terakhir adalah yang ada di Indonesia tahun 2012 yang lalu. Ada yang mengatakan Tuhan akan datang tanggal sekian, tahun sekian. Tapi ketika mereka menantikan ramalan itu, tidak ada kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Tidak ada. Karena apa? Alkitab mencatat kedatangan Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Karena itu, menyikapi kondisi keadaan sekarang ini, tanda-tanda yang kita perhatikan dan kita lihat, gempa bumi, banjir, tanah longsor, ada kefasikan yang semakin menjadi di tengah dunia ini. Kita bisa mulai memperhatikan bersama-sama, termasuk bencana yang sebetulnya yang tercatat dalam Alkitab dari sebuah tanda, dan kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu akan kedatangan yang kedua kali. Kita perlu menyikapi dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau janji itu digenapi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, lalu pertanyaannya bagaimana sikap iman Kristen yang benar menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Janji itu pasti, janji itu ya dan amin. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu. Ramalan jangan percaya. Hanya berdasarkan Alkitab sajalah ketika kita mempercayai bahwa janji itu digenapi. Bukan lewat manusia yang meramal. Manusia bisa menghitung, manusia bisa mengira-ira, manusia bisa mengatakan, aku berkata, Tuhan berkata, Tuhan bicara dengan saya. Jangan percaya. Karena kalau dia sampai ngomong Tuhan bicara, dia akan datang. Saya bisa memastikan pengajaran orang itu sesat. Karena itu kita perlu menyikapi dengan betul-betul. Karena sikap iman Kristen yang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada cara sederhana. Yang pertama adalah kita perlu berjaga-jaga. Amin. Kita perlu berjaga-jaga. Maka dalam konteks khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga, apa arti berjaga? Dalam teks Yunani yang berkata Gregorio, artinya berjaga itu memperhatikan, mengamati, tapi juga waspada. Atau boleh dikatakan dalam teks ini itu berjaga semalam suntuk di samping jenazah. Konteks ayat ini, konteks berjaga pada zaman itu, dalam kata Gregorio itu, berjaga semalam suntuk di samping jenazah. Mengapa? Karena ternyata ada hal-hal yang memang mengapa jenazah itu perlu dijaga. Ada kekhawatiran pada konteks zaman itu, jenazah bisa diambil untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu perlu dijaga. Bahkan keyakinan dalam adat beberapa tradisi, ya, beberapa tradisi yang mengharuskan demikian. Melek semalam suntuk untuk menjaga supaya jenazah itu tidak hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga itu bertugas menjaga. Tidak tidur pada malam hari alias bergadang. Tapi bukan begadang yang sembarang begadang, tapi begadang yang ada artinya. Seperti lagu Rhoma Irama, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya.
Nah, kata berjaga itu seperti itu, ada manfaatnya. Bahkan bersiap-siap waspada, seperti pasukan yang telah siap dan menghadapi segala kemungkinan. Bayangkan kalau kita ini ada dalam arena pasukan yang memang kita prajurit begitu, yang menghadapi situasi kondisi genting, kita harus waspada, kita harus berjaga, karena saatnya ketika bunyi trompet perang, maka saatnya itu kita siap dengan senjata. Jadi gak boleh lengah, gak boleh tertidur, gak boleh dalam kondisi yang santai, tapi betul-betul berjaga. Nah, untuk menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, iman Kristus begitu, berjaga-jaga. Pertanyaannya, berjaga dalam hal apa? Ada dua hal. Yang pertama, tidak hidup dalam kegelapan. Saya selalu mengkontekskan untuk poin ini dalam pembahasan akhir zaman, maka teks yang saya ambil juga tentang pembahasan akhir zaman. Tidak boleh lari dari situ. Berjaga dalam hal apa? Tidak hidup dalam kegelapan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4-5 mengatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Artinya, kita telah ditebus oleh Kristus dan kita hidup dalam terang Tuhan. Saat kita berjaga-jaga, kita tidak boleh larut dalam kegelapan dunia yang membuat kita akan lemah. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak terang, kita anak siang. Dan gambaran yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Tesalonika ini memberikan penekanan kepada mereka, jangan hidup dalam kegelapan. Dan kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kita akan lengah, kita akan tidak punya kondisi yang waspada. Sama seperti hari-hari ini menjaga tubuh kita supaya tersehat, dan kekhawatiran supaya imun tubuh kita nggak turun. Kita perlu jaga dengan baik-baik, dengan olahraga, dengan makan yang sehat, dengan istirahat yang teratur, betul-betul supaya kita terjaga imun tubuh kita. Dan kondisi itu mengharuskan kita waspada. Mungkin cara seperti itulah sehingga kita bisa memahami bahwa kita perlu eksistensi kita dalam sebagai orang percaya tetap adalah terang Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Kristus sebagai orang-orang percaya dan hidup dalam terang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, dalam teks konteks yang sama, yang kedua kita perlu berjaga dalam hal rohani kita supaya tidak tertidur, tetapi sadar dan terjaga. Kalau tadi itu tidak terjerembab dalam arena kegelapan dunia yang sekarang disodorkan kepada banyak orang percaya, tapi kita perlu jaga rohani kita supaya gak tertidur tetapi sadar dan terjaga. Mari kita baca ayat. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sadar itu artinya ngerti hidup kita. Sadar itu artinya kita memahami hidup iman kita. Sebab mereka yang tidur waktu malam, gelap gitu ya. Mereka yang mabuk dalam malam. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jaga hidup iman percaya kita, rohani kita, supaya tidak lengah dengan kondisi keadaan. Tetapi orang yang berjaga-jaga saat menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia akan betul-betul sadar dan hidup rohaninya tidak tertidur, tapi terjaga. Artinya apa? Kita setia mengiring Tuhan, kita memberi hidup kita memberi hati kita, waktu kita, bahkan segala kemungkinan yang mungkin membuat kita harus berhenti sejenak, tapi tidak boleh berhenti dan mundur, tapi pit stop, terjaga.
Anda tahu tentang pit stop? Pit stop itu istilah itu terjadi, muncul ketika balapan, baik itu balapan F1 ataupun motor GP begitu ya. Mereka ada di pit stop dan butuh waktu tidak lama untuk ganti ban, untuk ganti bahan bakar dan sebagainya. Dalam waktu dekat itu untuk apa? Melaju dengan cepat kembali. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan perlombaan itu mereka menang. Nah, sebetulnya demikian kita sebagai orang percaya. Sekalipun pit stop kita itu ada persoalan dan masalah, sebetulnya masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi membuat kita harus melaju lebih kencang untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu arti berjaga. Jadi betul-betul rohani kita tidak dalam kondisi lelap tertidur, tapi betul-betul terjaga. Karena itu mari kita koreksi hidup kita. Sudahkah kita memberi waktu baik-baik untuk Tuhan, sehingga hidup rohani kita itu terjaga. Kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita seringkali kita abaikan, tubuh kita kasih makan 3 kali sehari bahkan lebih, belum ngemilnya. Apalagi kalau lebaran seperti ini, ya. Ada banyak kiriman yang harusnya kita tergoda untuk makan gitu ya. Lontong opor, kupat opor gitu ya. Siapa yang mau bagi-bagi? Saya yang menyediakan diri gitu ya. Ayo semua dan semua kita menikmati itu. Tapi kita lupa roh kita perlu kita kasih makan. Kita mengabaikan, bahkan yang paling celaka, ada banyak anak-anak Tuhan orang percaya yang memberi makan hidup rohaninya hanya saat beribadah di gereja. Saya meyakini teman-teman di RBC tidak demikian. Karena tiap hari kita mendapatkan postingan renungan. Ada postingan dari saya yang saya akhiri suara gembala. Itu hati saya, itu doa saya. Kalau kita perhatikan baik-baik, hidup rohani kita akan terjaga. Saya berharap kita gak lewati postingan-postingan rohani, renungan-renungan yang sampai muncul di grup RBC. Tapi kita baca, kita renungkan, ada kata-kata yang simpel tapi menguatkan. Oh, itu untuk siapa? Untuk hidup rohani kita. Dan jiwa kita boleh menikmati hiburan-hiburan. Tapi seringkali kita abaikan. Mari kita bertanya dalam hati kita, sudahkah hidup rohani kita tetap terjaga dengan baik? Sehingga pengalaman doa, pengalaman baca firman, pengalaman bersaat teduh, itu bukan menjadi sebuah yang dipaksakan kepada kita, tapi sebuah kesadaran dengan diri sendiri pada waktu yang baik untuk Tuhan. Yang kedua, sikap iman Kristen menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia dalam iman kepada Kristus Yesus. Saya minta nada D, coba nada D. Kita baca ayatnya dulu. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menggenapi firman-Nya. Bapak Ibu tahu loh itu? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang selalu berharap padanya. Adakah iman di bumi? Dia ketika bertanya dan dia datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan apa yang kita buat, terus setia. Dan kita punya iman. Setia itu
pistis, faithful. Iman yang bertumbuh, iman yang penuh dengan kekuatan gitu. Jadi orang-orang yang beriman melakukan seperti orang percaya yang pada ketika ada tantangan, ada persoalan, pada zaman gereja-gereja, bapak gereja, atau bahkan pada zaman ketika penganiayaan di Yerusalem, mereka punya iman yang kuat, mereka tetap setia, walaupun mereka harus terserah ke berbagai daerah, tetapi mereka punya iman yang kuat karena menghadapi tantangan. Tapi seringkali yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik, zona nyaman, keadaan baik membuat kita sebetulnya lengah. Kan tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Karena itu ketika Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, mengalami pergumulan, sebetulnya mengajar kepada kita supaya kita punya iman faithful yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan, mari kita menyadari dengan baik-baik bahwa kita sedang melakukan perkenanan. Iman percaya kita perlu kita terus bawa dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Dalam perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, dalam khotbah Yesus tentang khotbah akhir zaman, Matius 24 itu, kita tahu tentang perumpamaan ini dan hamba yang setia yang melakukan tanggung jawabnya dengan tepat seperti yang diperintahkan tuannya. Dia adalah orang yang berbahagia, hamba Tuhan yang berbahagia karena tetap didapati melakukan tugasnya dengan baik. Hamba yang menerima talenta menjadi 10 karena mengerjakan talenta itu. Hamba yang mendapatkan 2 talenta menjadi 4, tapi hamba yang 1 talenta itu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan. Bukan perbedaan besar kecil dari talenta itu, tapi kesempatan waktu tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang sebetulnya dikerjakan dengan baik sampai itu menghasilkan. Nah, sebetulnya hidup iman kita juga demikian. Ketika menanti kedatangan Kristus Yesus, setia, faithful, menanti kedatangan Kristus itu juga demikian. Kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik-baik. Dalam konteks kita sebagai ibu rumah tangga, kerjakan dengan baik-baik. Kalau kita kerjakan dengan baik-baik. Sebagai kepala rumah tangga, punya tanggung jawab yang lebih besar, karena harus menafkahi keluarga, istri, anak, bekerja, membanting tulang seringat. Dan itu kita lakukan dengan baik-baik. Dalam konteks kita sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan waktu untuk belajar, sebagai pelajar, ayo kita gunakan dengan baik-baik waktu yang kita miliki. Belajar dengan tanggung jawab kita lebih-lebih dalam pengiringan kita kepada Kristus di komunitas CRBC. Kita perlu bersama-sama dengan tekad yang sama, mengerjakan dengan setia, dengan cinta dan tanggung jawab kita kepada Kristus. Supaya apa? Kita mendapati bahwa ketika kita mengerjakan dengan baik-baik, iman yang dimaksudkan itu adalah mengerjakan dengan baik-baik. Ketika dia datang kedua kali dan bertanya, adakah iman di bumi ini? Adalah kesetiaan, adakah tanggung jawab yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan dan gembala jemaat, punya tanggung jawab yang double di diri saya dan juga jemaat. Artinya apa? Saya harus lebih sungguh-sungguh ketika dia datang 2 kali mendapati adakah iman di bumi ini. Lagu ini refrainnya ngomong begini, apa yang kau buat selama hidupmu, adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama isi hidup kita dengan kesetiaan, faithful, dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, karena kita punya kemampuan yang memang Tuhan janjikan kepada kita.
Yang ketiga dan yang terakhir, untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali dalam iman Kristen, mari kita bersiap sebagai mempelai Kristus. Amin. Mengapa sebagai mempelai Kristus? Iya, gereja Tuhan, anak Tuhan, orang-orang percaya adalah mempelai Kristus yang nanti bukan saja ditunangkan, tapi akan dinikahkan dalam pernikahan anak domba ketika dia datang kedua kali. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai Kristus, apa yang perlu kita siapkan? Mempelai Kristus yang siap adalah mempelai Kristus yang pertama adalah memperhatikan dandanan. Amin. Misalnya nih, dulu ketika kita menikah dan sudah janjian, misalnya salah satu dari kita, ya Pak Danan dan Ci Ina, sudah janjian menikah tanggal sekian, jam sekian. Pak Danan sudah siap-siap itu mau jemput Ci Ina untuk perberkatan di gereja. Ci Ina masih pakai daster. Dandanannya nggak diperhatikan, kira-kira Pak Danan berkenan atau tidak? Jelas tidak. Atau yang barusan menikah Mbak Santi dan Mas Putra, yang lagi hot-hotnya gitu. Misalnya ini Mbak Santi nggak siap, atau sebaliknya, dan nggak mungkin. Dan itu bicara tentang apa? Seandainya Mbak Santi nggak panggil salon dan sebagainya, nggak bisa dandan dengan baik, dan sebetulnya nggak akan pernah jadi pernikahan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sementara kita hidup menanti kedatangan Kristus dan kita ini adalah mempelai, mari kita perhatikan dandanan kita. Wajah kita itu bagaimana ya untuk mempelai? Bukan physically sementara, enggak. Yang dimaksud dandanan ini adalah batin, hidup percaya, hati dan hidup rohani kita. Mari kita baca ayatnya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini bicara tentang iman. Emas yang dimurnikan dalam api, yang telah teruji dengan berbagai persoalan, tetap setia dan mengiring Tuhan, dan muncul emas murni, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Emas yang telah dimurnikan itu bicara tentang iman. Pakaian putih itu bicara tentang perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita. Dalam konteks kitab Wahyu, ada satu cerita ketika orang itu mendapatkan kain lenan putih bersih. Itu bicara tentang perbuatan baik sementara mereka ada di dunia ini. Dan pakaian dari mempelai Kristus, iman yang didandani dengan baik, perbuatan baik itu adalah dandanan hidup iman percaya kita. Dan bicara tentang minyak untuk melumas mata kita, supaya kita punya pengurapan, sehingga kita bisa melihat perspektif pandangan sudut pandang Allah yang membuat kita ngerti, memahami bagaimana menyiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Dandanan kita masih belepotankah? Atau kita masih hidup dalam kegelapan seperti yang saya sampaikan di poin pertama tadi? Atau kita eksis, dandanan kita semakin baik, sehingga waktu yang tiba, kapanpun itu, tidak ada yang tahu, tapi kita siap. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau saya sudah dandan baik-baik dalam pengertian hidup rohani, saya sudah siapkan dengan baik-baik, tapi aku mati, Pak Yen? Kan belum dijemput di awan-awan. Nanti pada periode yang kedua, ketika kita akan mendapatkan upah itu, akan dibangkitkan dan memakai tubuh kemuliaan dan
menyongsong Kristus di awan-awan itu. Kubur terbuka, semua orang mati yang mati dalam Kristus Yesus, yang punya dandanan, yang mempelai Kristus, yang dandanannya rapi dan siap untuk dinikahi, dalam iman percaya mereka akan bangkitkan dan menyongsong Yesus Kristus yang datang di atas awan-awan itu. Yang kedua, bukannya dandanan yang perlu kita siapkan, tetapi yang kedua adalah kita itu sudah akil balik, dewasa. Mari kita perhatikan ayatnya, Efesus pasal 4:13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini begitu sangat tajam Bapak Ibu. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itu dewasa. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan iman yang sesuai dengan Kristus. Itu bicara tentang apa? Kedewasaan. Seorang mempelai yang siap untuk dinikahkan adalah seorang yang sudah dewasa dan akil balik. Dewasa pun dalam konteks budaya kita relatif, karena ada anak-anak yang di luar sana yang dewasa tapi sudah menikah juga ada. Tapi dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah kepenuhan dalam pengenalan kepada Kristus Yesus. Itu dewasa. Dan sehingga kita memahami bahwa hanya Kristus yang nanti akan menilai kita dan disiapkan dalam konteks pernikahan anak domba Allah, karena kita adalah mempelai Kristus. Kalau aku masih anak-anak bagaimana Pak Yer? Om, bagaimana Om? Milikilah sikap iman yang dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dewasa itu tidak berlaku seperti anak-anak menghadapi tantangan. Tidak mudah melokro, tapi penuh antusias semangat. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada persoalan, tapi jelas orang yang dewasa itu mampu menghadapinya dengan tegap, dengan gentar, tidak takut, dan hadapi semua persoalan masalah yang menghadap, pergumulan apapun, termasuk dalam konteks bagaimana mencermati persoalan, mencermati masalah, sehingga kita punya perspektif yang benar dalam pengiringan kita kepada Kristus dan hidup yang menyenangkan Tuhan, yang akibatnya nanti ketika dia datang kedua kali kita dijemput karena apa? Siap sebagai mempelai Kristus. Dandanan yang rapi sebagai mempelai Kristus, perbuatan baik kita, iman kita, termasuk seluruh pandangan perspektif kita ke depan tentang Kristus dan pengenalan kita kepadanya. Dan milikilah sikap dewasa, akil balik. Seorang yang akil balik tahu bagaimana bersikap dengan benar dalam pengenalan kepada Kristus. Sebagai kesimpulan khotbah saya pagi ini, Yesus pergi ke sorga untuk kembali. Dia janji untuk datang kali yang kedua. Dan janji itu pasti, ya. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Janji itu ya, tidak akan ditunda lagi. Karena waktunya sudah dekat. Mari kita siapkan diri dengan baik. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Ramalan manusia jangan percaya. Bahkan firman Tuhan yang mengatakan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Karena itu siapkan diri dengan baik-baik. Milikilah sikap iman yang benar dengan berjaga. Jangan tertidur carungan, tetap setia dalam pengiringan kita kepada Kristus sampai kita menyiapkan diri sebagai mempelai Kristus yang ketika dia datang kedua kali menjemput kita dan kita menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah peringatan kenaikan ke surga ini mengingatkan kita kembali akan hidup iman percaya kita. Saudara, kita betul-betul menjaga hidup rohani kita dengan berjaga-jaga dengan baik. Kalau belum, hari ini kita perbaiki. Kalau belum dan kita perbaiki, ada tantangan memang. Kita jaga eksistensi kehidupan iman kita. Dan jangan pernah tertidur, tapi sadar dalam pengiringan kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Iman percaya kita dan dandanan sebagai mempelai Kristus sampai dewasa dan akhir balik. Sehingga ketika dia datang kedua kali menjemput kita, kita menikmati mahkota. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama.
Yesus. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ambil waktu teduh kita bersama-sama pada pagi ini. Tidak menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang memperingati kenaikan Yesus ke surga. Biarlah hati kita disentuh oleh Kristus saat kita datang dalam ibadah pada pagi ini. Dan mulai bertanyalah di hati kita masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat malaikat Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali yang kedua dengan cara yang sama di awan-awan. Dan kedatangan Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang tahu di dunia ini. Karena tidak ada yang tahu, mari kita jaga iman percaya kita dengan baik-baik. Kita sungguh-sungguh dengan hidup kita. Kita jaga baik-baik, kita sadar. Dan iman percaya kita sampai betul-betul dapat menikmati hidup. Sekalipun ada persoalan, tantangan, pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi. Tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali mewajibkan kita untuk kita setia dalam iman dan percaya kita. Mari kita koreksi hidup kita dan hati kita. Sudahkah kita dandanan sebagai mempelai itu siap? Dandanan kita, perbuatan baik kita, iman percaya kita, dan pengharapan kita ke depan kepada Kristus. Biarlah menjadi sebuah hal yang mengharuskan kita untuk kita tekad bersama-sama, berjuang bersama-sama, sehingga pengalaman-pengalaman indah itu kita nikmati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pagi ini dan menyerahkan diri kita, supaya saat Dia datang kedua kali dan bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah dandanan yang baik? Adalah wajib untuk kita lakukan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, mau memberkati seluruh kami Tuhan Yesus. Betapa kami harus menjaga diri kami dengan baik-baik.
karena janji-Mu itu iya dan amin. Engkau Allah yang kekal, yang terikat dengan perjanjian dengan kami, para anak-Mu yang akan memampukan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap berjaga dan tidak tertidur dalam hidup iman percaya kami. Kami punya iman yang kuat, yang tangguh. Bahkan kami tetap mendandan diri kami dengan baik. Kami adalah mempelai Kristus sampai dandanan kami sempurna dalam kepenuhan Kristus, dewasa. Bapa, biarlah komunitas kami ini akan bertumbuh menjadi komunitas yang sehat, yang membangun iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Berkati firman-Mu untuk kami, Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu untuk kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk kami menjadi pelaku kebenaran dalam hidup percaya kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya.